Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah aplikasi komputer, di mana dosennya adalah Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Pada pembahasan kali ini akan memaparkan mengenai pengoperasian dasar Microsoft Office Word, yang kedua yaitu pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint, yang ketiga yaitu mengelola grafik, tabel, shape, diagram, clip art, dan gambar, yang keempat yaitu mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif, yang kelima yaitu membuat surat otomatis dengan MailMatch. Baiklah, kita mulai dari pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah pengolah kata untuk membuat berbagai jenis dokumen yang digunakan dalam lingkungan kerja dan sekolah. Sebagai pemula, kalian harus mengetahui dasar-dasar mengoperasikan Microsoft Word, seperti langkah-langkah membuka Microsoft Word, membuat dokumen baru, mengedit dokumen, dan menyimpan dokumen dengan tepat. Membuka Microsoft Word. Yang pertama yaitu lewat icon di desktop ya. Yang pertama membukanya yaitu klik 2 kali atau double klik icon Microsoft Word yang terdapat pada desktop ya, yang seperti ini. Nah, kemudian tunggu hingga muncul awal aplikasi Microsoft Word seperti berikut. Tapi bagaimana jika icon Microsoft Word tidak muncul atau tidak tampil di layar komputer kalian? Maka ada langkah berikutnya yaitu pada menu All Programs. Pada desktop komputer kalian, klik icon Windows yang terletak di sudut kiri bawah layar komputer ya. Pilih menu All Programs, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office Word. Tunggu sampai tampilan halaman gambar ini seperti ini ya. Lembar kerja Microsoft Office terbuka seperti ini. Cara yang ketiga untuk membuka Microsoft Word yaitu melalui Windows plus Run. Pada keyboard laptop atau komputer kalian, tekan logo Windows ya, dan huruf R secara bersamaan untuk membuka kotak dialogan seperti gambar berikut. Kemudian ketik WinWord, lalu tekan Enter. Tunggu sampai tampilan halaman lembar kerja Microsoft Office terbuka seperti gambar ini ya. Kemudian, bagaimana cara membuat dokumen baru di Microsoft Word? Yang pertama yaitu pada lembar kerja Microsoft Word, klik menu File, nih, ya, yang terletak di sudut kiri atas layar komputer kalian. Kemudian, untuk membuat lembar kerja atau dokumen baru, klik New. Nanti akan muncul ketika klik File, akan muncul beberapa nama di sini. Kemudian, cari yang namanya New, klik New. Nah, kemudian pilih dokumen, ya, dokumen blank, lalu klik Create. Nanti lembar kerja yang akan muncul akan seperti ini. Kemudian bagaimana cara menyimpan dokumen dengan tepat? Setelah membuat dokumen dan mengedit dokumen, kini saatnya kalian menyimpan dokumen hasil lembar kerja kalian agar dokumen yang telah kalian buat tidak hilang. Nah, jika kalian keluar dari Microsoft Word. Pertama, klik menu File yang terletak di kiri atas ya layar komputer kalian. Kemudian untuk menyimpan dokumen, kalian bisa mengklik di bagian ini ada Save atau Save As. Lalu, kalian akan diarahkan untuk menyimpan dokumen sesuai dengan keinginan kalian. Ya, pada file name, kalian bebas memberi nama dokumen kalian. Sedangkan pada bagian save as, tipe, kalian akan diberi pilihan apakah dokumen kalian akan disimpan dengan tipe docs, PDF, atau lainnya. Setelah nama dan file bagian save as tab diisi, lalu klik save untuk menyimpan dokumen. Untuk hasil ketikan dari Microsoft Word biasanya disimpan dengan tipe doc atau docx. Selain cara di atas, ada cara yang lebih mudah untuk menyimpan dokumen yaitu dengan menekan tombol shortcut Ctrl plus S pada keyboard kalian, lalu simpan file dokumen pada folder atau direktori yang sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya, pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint ya.
Nah, ini ada dasar-dasar penggunaan PowerPoint. Yang pertama yaitu aktifkan program Microsoft PowerPoint 2007. Kemudian untuk membuat presentasi, slide pertama presentasi biasanya berisi judul dan subjudul. Secara default, saat program Microsoft PowerPoint 2007 diaktifkan, pada lembar kerja akan secara otomatis tampil kotak judul dan subjudul presentasi. Untuk menuliskannya, klik kotak Click to Add Detail. Lalu, ketikkan judul presentasi, misalnya aplikasi komputer, terus pada subtitlenya pembahasan materi. Kemudian, membuat dan mengedit teks ya. Untuk menambahkan teks, pada desain slide, pilih ribbon insert. Pada grup teks, klik text box, lalu ketikkan teks yang diinginkan. Jika teks yang dituliskan tidak sesuai, Anda bisa mengeditnya dengan mengklik teks yang akan diedit. Selanjutnya yaitu menggunakan outline. Outline adalah bagian dari aplikasi Microsoft PowerPoint 2007 yang terletak di sisi kiri lembar kerja. Cara menampilkan outline adalah dengan mengklik tab outline yang terletak di bawah ribbon. Pada outline akan ditampilkan objek atau teks yang menjadi bagian slide aktif. Anda juga bisa mengedit teks melalui outline dengan cara seleksi teks pada outline baru, kemudian mengedit teks ya. Selanjutnya yaitu membuat catatan. Anda dapat juga menambahkan catatan pada slide dengan mengklik area Click to Add Notes di bawah slide. Setelah itu, ketikkan catatan slide yang akan ditambahkan. Yang keenam yaitu menyimpan file presentasi. Cara menyimpan file presentasi sama seperti menyimpan file presentasi pada Microsoft PowerPoint versi sebelumnya ya. Dengan Save Tool pada Quick Access Toolbar, ketikkan nama file dan tujuan yang diinginkan. Pilih PowerPoint Presentation di bagian Save as Table dan akhiri dengan mengklik Save. Yang ketujuh yaitu mengatur desain presentasi. Untuk mempercantik presentasi, Anda bisa menambahkan desain yang menjadi bawaan dari aplikasi Microsoft PowerPoint 2007 melalui ribbon design. Ribbon itu memungkinkan Anda untuk menambahkan desain latar belakang slide dengan mengaktifkan slide, lalu pilih ribbon design. Pada grup Themes, pilih salah satu desain slide. Untuk menampilkan semua pilihan desain, klik slide ya, yang akan dipilih akan ditampilkan pada halaman kanvas. Yang kedelapan yaitu mengatur format teks. Format teks yang dimaksud di sini adalah seperti pengaturan ukuran, jenis font, warna teks, dan sebagainya. Untuk mengatur format teks, seleksi teks dan gunakan grup font dengan mengaktifkan ribbon Home terlebih dahulu. Pilih salah satu icon untuk mengatur format teks. Menggunakan kotak dialog font. Anda bisa juga mengedit teks menggunakan kotak dialog font dengan memilih ribbon Home. Lanjutkan dengan menyorot grup font, lalu klik anak panah di sudut kanan bawah. Yang kedua yaitu menggunakan bold and numbering. Bold and numbering sering digunakan untuk menuliskan poin-poin bahasan dalam presentasi. Untuk menambahkan bold and numbering, gunakan cara di bawah ini. Seleksi bagian yang akan ditambah bold and numbering, pilih ribbon Home, bold atau numbering pada grup paragraf. Kemudian pilih bentuk bold atau numbering yang diinginkan. Yang kesembilan yaitu teknik penggunaan warna. Selain teknik pengaturan desain presentasi, teknik penggunaan warna atau biasa disebut theme juga mempengaruhi hasil akhir presentasi yang disajikan. Cara mengatur theme adalah dengan memilih ribbon design. Kemudian, pilih warna dengan mengklik color pada grup themes. Yang ke-10 yaitu mengubah warna background. Jika kurang menyukai warna background theme, Anda bisa mengubahnya melalui ribbon design dan memilih background style pada grup background. Akan muncul berbagai warna background. Anda bisa juga mengubah style background secara manual dengan memilih format background pada kotak background style. Pada pilihan itu, Anda bisa mengatur style lebih detail, warna yang bisa dipilih juga lebih bervariasi. Misalnya warna gradasi, tekstur, atau bahkan gambar. Yang ke-11 yaitu menggunakan master presentasi. Master presentasi biasanya menjadi bagian dari template, termasuk di dalamnya teks, objek, theme, font, shape, dan sebagainya. Untuk membuat master presentasi, pilih ribbon view. Pada grup presentasi views, pilih slide master, lalu ketik teks yang diinginkan. Yang ke-12 yaitu bekerja dengan tabel, gambar, video, dan sound.
Dalam presentasi, penambahan tabel, gambar, video, dan sound akan memberikan nilai plus tersendiri. Selanjutnya yaitu mengelola grafik, tabel, shape, diagram, clip art, dan gambar. Bekerja dengan tabel. Objek tabel sering digunakan dalam penyajian presentasi yang biasanya dipakai dalam pembuatan laporan. Membuat tabel, cara menambahkan objek tabel pada presentasi adalah dengan memilih ribbon insert. Pada grup tabel, pilih tabel, insert tabel, dan tentukan jumlah baris dan kolom, kemudian masukkan data yang dibutuhkan. Mengatur format tabel. Untuk memodifikasi tabel, aktifkan tabel dan pilih ribbon layout. Lanjutkan dengan mengatur layout tabel yang diinginkan. Nah, yang ketiga yaitu mengatur desain tabel. Anda juga dapat memanfaatkan ribbon design untuk memodifikasi tabel. Bagaimana menyisipkan dan memodifikasi tabel pada slide? Ya, menambahkan tabel dalam presentasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan tabel pada program aplikasi PowerPoint, yaitu kalian buka file presentasi misalnya PAK, kemudian klik icon pada home, pilih new slide, lalu pilih blank. Nah, kemudian pilih tabel. Di menu insert itu kita bisa pilih tabel, lalu insert tabel. Lalu pada kotak dialog yang tampil, kalian isikan pada number column 3, number rows 9 ya, seperti ini. Oke, kemudian lalu pada tabel yang muncul kalian isikan sebagai berikut. Lalu kemudian kalian pilih baris pertama pada tabel, kemudian klik pada tabel menu layout, pilih Match Cells di sini ya. Lalu ketikkan tabel distribusi perawatan anggrek, lalu klik pada icon seperti ini. Mengatur format tabel dalam presentasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mengatur format tabel dalam presentasi, yaitu kalian aktifkan pada tabel distribusi perawatan anggrek, lalu klik tab menu desain, lalu pilih table style, ya, lalu pilih jenisnya theme style 1. Nah, lalu kalian perhatikan perubahan style tabelnya dan kalian bisa mencobanya dengan tampilan yang lain sesuai dengan yang kalian inginkan. Menyisipkan dan memodifikasi grafik pada slide. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan grafik pada presentasi di PowerPoint, yaitu sebagai berikut. Klik tab menu Home, ya. Sini, nanti kalian pilih New Slide, lalu pilih Black. Kemudian, sehingga akan muncul slide baru, lalu klik pada tab menu Insert, pilih Chart. Lalu pada tampilan Insert Chart, kalian pilih kolom dan kemudian klik OK. Menyisipkan dan memodifikasi grafik pada slide. Nah, lalu ketikkan datanya sebagai berikut, data yang diminta. Setelah kalian selesai klik pada tombol close yang berada pada pojok kanan Windows dan kalian lihat hasilnya di bawah ini. Lalu kemudian aktifkan grafik yang kalian punya ya. Klik pada tab menu layout, pilih chart title, ya, kemudian pilih above chart dan ketikkan grafik distribusi perawatan anggrek. Kemudian kalian pada icon menu axis title pilih primary horizontal axis title, lalu pilih title below axis dan ketikkan jenis perawatan. Yang kalian bisa mencobanya lagi ya dengan memilih vertical axis title dengan isi tingkat perawatan. Selanjutnya yaitu menggunakan gambar. Penambahan objek gambar merupakan salah satu komponen pendukung dalam penyajian presentasi. Adapun langkah-langkah dalam menambahkan gambar dan slide presentasi yaitu sebagai berikut. Kalian aktifkan slide 1, ya, lalu ganti layout menjadi to content. Lalu letakkan kursor pada kalian berada pada text box yang kosong, lalu klik tab menu insert, lalu pilih picture. Ya, kalian pilih gambar yang ada pada folder sampai sampel picture, kalian pilih waterfall yang ini ya, lalu klik tombol insert. Nah, lalu kalian aktifkan gambar yang kalian masukkan. Klik pada tab menu format, pilih picture style, lalu pilih reflected rounded rectangle. Seperti ini ya. Kemudian menambahkan clip art dalam slide presentasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah menambahkan clip art ya. Yang pertama, kalian aktifkan pada slide 3, lalu kalian ganti layoutnya menjadi comparison. Lalu kalian letakkan kursor pada textbook yang berada di sebelah kanan, ya, yang masih kosong. Dan kemudian klik tab menu insert.
pilih Clip Art, dan pada tampilan yang muncul kalian klik Go dan klik 2 kali pada gambar menara dan gambar clip art berhasil ditambahkan pada slide. Lalu kalian aktifkan gambarnya dengan cara klik pada tab menu format, pilih Picture Shape, lalu pilih Flowchart Standar Data ya. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Lalu kalian aktifkan kembali pada gambar clip chart dan klik pada menu Feature Effect, pilih preset 10 dan kalian lihat perubahan pada gambarnya. Lalu save hasil kerja kalian. Selanjutnya yaitu kalian bisa menambahkan shape dalam slide presentasi dengan cara klik pada tab menu Insert, pilih Shape, lalu pilih Flowchart Multi-Document. Lalu kalian bisa tambahkan dengan shape lainnya dan kalian bisa memberikan efek pada shape-nya. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar ini ya. Setelah selesai, kalian bisa menyimpan lembar kerja kalian. Menyisipkan dan memodifikasi diagram pada slide. Menambahkan diagram dalam presentasi, langkahnya yaitu klik icon pada menu Home, lalu pilih New Slide, lalu blank, kemudian kalian klik pada tab menu Insert, lalu pilih Smart Art. Lalu, pada tampilan yang muncul, kalian pilih pada Circle, lalu Basic Radial, kemudian klik OK. Lalu, kalian aktifkan salah satu shape lingkarannya ya, dan klik pada tab menu Desain, pilih Add Shape Before, dan lihat hasilnya. Lalu, kalian coba untuk menambahkan 2 shape lagi, dan kalian ketikkan isi dari diagramnya sehingga hasilnya sebagai berikut ya. Ini gambar menambahkan shape. Kemudian, mengatur format diagram presentasi. Adapun langkahnya sebagai berikut, yaitu klik pada tab menu Desain, lalu klik pada tombol More Smart Art Style. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Menambahkan animasi. Klik slide yang ingin Anda tambahkan animasi, kemudian insert, lalu pilih picture. Setelah mengklik picture, secara otomatis Anda disuruh memilih gambar. Klik gambar bergerak yang sudah Anda simpan, lalu klik insert. Setelah itu, secara otomatis gambar langsung tersimpan dalam slide PowerPoint. Tahap akhir ini, bila gambar sudah ada di slide PowerPoint-nya, jika Anda ingin melihat pergerakannya, gambarnya hidup atau tidak, klik Slideshow. Mengatur animasi. Di slide, klik teks atau objek yang berisi efek animasi yang ingin Anda atur waktu mulainya. Untuk memulai efek animasi saat Anda mengklik slide, pilih mulai saat klik. Untuk memulai efek animasi pada waktu yang sama dengan efek sebelumnya di daftar, di mana satu klik menjalankan beberapa efek animasi, pilih mulai dengan sebelumnya. Untuk memulai efek animasi segera setelah efek sebelumnya, di daftar selesai diputar, pilih mulai setelah sebelumnya. Untuk menjalankan efek animasi Anda pada alur yang lebih cepat atau lebih lambat, ubah pengaturan durasi. Pada tab animasi, di kotak durasi, masukkan jumlah detik yang Anda inginkan untuk menjalankan efek. Jika Anda menginginkan penundaan waktu, mulai atau jeda di antara efek animasi di sebuah slide, Anda bisa mengatur penundaan pada satu atau beberapa efek. Pada tab animasi di kotak tunda, masukkan dalam jumlah detik yang Anda inginkan untuk menjeda efek sebelum dijalankan. Menambahkan musik atau sound. Bukalah aplikasi Microsoft Office PowerPoint 2007, pilih slide di mana Anda ingin mulai memasukkan musik. Pada tab Insert, pilih Sound. Pilih Sound from File, pilih file lagu yang Anda inginkan, biasanya file lagu berekstensi MP3. Klik tombol Open untuk memutar lagu secara otomatis, klik tombol Automatically, sedangkan klik tombol When Click untuk memutar lagu dengan mengklik slide presentasinya. Klik ganda ikon tersebut pada grup Sound Option, di file Play Sound, pilih Play Across Slides agar lagu yang Anda masukkan tetap diputar meskipun berpindah slide ya, dari halaman satu ke halaman lainnya. Nah, yang terakhir itu Anda dapat juga mengatur volume dengan mengklik ikon Slideshow Volume dan pilih jenis volume yang Anda inginkan. Selanjutnya yaitu menambahkan movie. Dengan cara klik Insert, Movie from File, kemudian pilih video yang akan teman-teman gunakan ya. Kemudian klik OK. Klik Automatically, video akan terputar saat di slideshow.
Pembahasan yang terakhir yaitu membuat surat otomatis dengan MailMerge. Pengertian MailMerge. MailMerge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer seperti halnya Microsoft Word. MailMerge ini sangat memungkinkan si pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. MailMerge ini biasanya dipakai di sekolah untuk membuat SKHU sementara, SKKB, dan juga kartu siswa, di mana MailMerge di sini digunakan oleh sekolah yang memiliki jumlah siswa yang banyak. Langkah-langkah membuat MailMerge. Yang pertama, buka Microsoft Word. Yang kedua, klik menu mailing dan pilih opsi menu Start MailMerge. Pilih format dokumen yang ingin dibuat, seperti surat atau email. Selanjutnya, buat dokumen utama sesuai dengan format dokumen yang dipilih sebelumnya. Jika dokumen utama telah selesai dibuat, klik menu Mailings dan klik opsi menu Select Recipient untuk memilih penerima dokumen utama. Selanjutnya, jika pengguna telah menyiapkan file sumber data penerima dokumen utama, maka pengguna cukup mengklik opsi Use an Existing List, lalu pilih file sumber data. Kemudian klik Open, pengguna akan melihat dialog box Open Workbook. Pilih file sumber data yang digunakan dan klik OK. Setelah dokumen utama terhubung dengan file sumber data, atur tata letak dokumen utama dan file sumber data agar sesuai dengan cara pada dokumen utama. Nah, selanjutnya yaitu arahkan kursor di tempat yang sesuai untuk diisi data, kemudian klik pada opsi menu Insert Merge File, dan pilih opsi yang sesuai dengan file sumber data yang diinginkan. Jika sudah selesai, periksa hasil dokumen utama yang telah dibuat dengan cara mengklik pada opsi Preview Result. Jika hasil dokumen utama telah selesai, pengguna bisa langsung menyimpan file dengan mengklik menu Mailings, lalu pilih opsi Finish dan Merge. Setelahnya, pengguna akan melihat 3 opsi menu yang dapat dilihat sesuai dengan kebutuhan, yaitu Edit Individual Dokumen untuk menyimpan file sesuai dengan file sumber data dalam bentuk dokumen Microsoft Word baru. Yang Print Dokumen untuk mencetak dokumen sesuai dengan tampilan Microsoft Word tanpa menyimpan dokumen terlebih dahulu. Send Email Message untuk mengirimkan file dengan format email. Pengguna harus memilih salah satu opsi dari ketiga menu di atas sesuai dengan kebutuhan dan MailMerge selesai dilakukan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kekurangan. Saya Nur Saada, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.